Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Hari ini kita akan mendengarkan ngobrol lah ya, sharing-sharing juga, kesaksian juga. Ya, pastinya kita diberkati dengan kesaksian dari nanti Ibu Sarah Ayu, istrinya Saifuddin Ibrahim. Baik, sebelumnya kita opening dulu ya. Sebelum kita panggil beliau. Baik, sahabat gereja YouTube, tanpa berlama-lama kita akan panggil dulu narasumber kita yaitu Ibu Sarah Ayu. Shalom Bu. Shalom Bang Leo. Apa kabar nih Bu? Luar biasa, kabar baik. Bang Leo gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Bersama Yesus tetap baik ya kan? Selalu baik. Amin. Oke Bu, sebelum kita mulai ada baiknya kita bawa dalam doa ya. Saya izin bawa doa ya. Biar ini menjadi berkat dan nama Tuhan tetap terus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini kami bisa berbincang-bincang, bisa sharing juga nanti Tuhan dengan Ibu Ayu. Tuhan, Kau berkati Tuhan, biarlah perkenanan-Mu terjadi Tuhan atas live streaming ini Tuhan, biarlah nanti juga yang menonton menjadi berkat Tuhan, dan pastinya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan Engkau kawal dari awal sampai akhir Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menemani kami Tuhan. Dan juga buat yang nonton juga menjadi berkat bagi yang menonton Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan ada rencana indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Gimana nih Ibu? Keluar ya? Aduh sorry. Kepencet. Oh keluar ini Bu Sarah. Oke sebentar teman-teman. Karena ya beginilah agak kesulitan live streaming ini. Jadi kepencet. Oke. Shalom Bu. Dengar ya suara Shalom, saya? sorry tadi. Dengar. Kepencet ya? Saking semangatnya ini kayaknya kepencet ya. Terus gitu. Udah lama tidak on fire. Oh, udah lama tidak membayar ya. Tapi terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa kita berbincang-bincang. Untuk ada beberapa pertanyaan Bu, nanti tolong bisa dibantu dan teman-teman yang ikutan live ini bisa juga nanti tanya-tanya dan masuk di dalam atau berbincang-bincang dengan narasumber kita Ibu Sarah, istri dari Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, mungkin pertanyaan pertama, apakah Ibu Ayu masih Kristen Bu? Yang selama ini dipertanyakan dari beberapa rekan-rekan kita dan juga seberang juga menanyakan karena masalah-masalah ini, Ibu akhirnya ya menyimpang lah gitu dan udahlah gua balik lagi kepada sebelumnya gitu kan. Ininya. Boleh bisa dijawab Bu atau gimana Bu? Silakan Bu. Oke, yang masih tetap Kristen lah. Masih tetap Kristen ya? Masih tetap Kristen.
isu beredar itu karena kan saya ini pasang foto KTP. KTP itu kenapa saya pasang? Karena saya dapat KTP baru. Semua berkas-berkas saya itu kan ada di Amerika, Bang. Saya pulang tuh kan nggak bawa apa-apa. Semua berkas saya tuh akte lahir, semua KTP, SIM itu ada di Amerika. Kan saya pulang cuma bawa selai baju di badan, nggak ada berkas. Jadi saya buat KTP baru. KTP baru tuh hanya ganti foto, tapi agama tetap Kristen. Tapi orang terlalu lebih-lebihan, biasalah nyari duit itu. Boleh dicek KTP saya mah tetap Kristen. Ini kan orang mudah di apa ya? Diombang-ambingkan. Kalau kita kuat dalam Tuhan, berita kayak gitu mah sebenarnya anjing menggonggong kafilah berlalu. Makanya saya kan nanti bahasnya nunggu nggak panas lagi baru saya selesaiin. Kalau pas lagi panas-panas kan percuma, nggak nangkep juga otak orang. Oh, Jadi itu awal sumbernya itu ada yang upload KTP saya. Kalau saya apa-apanya saya buat status, Bang. Ya nggak? Iya. Dan saya tidak pernah buang barang bukti. Apa yang sudah saya upload ya upload. Tipe saya gitu. Saya nggak pernah ini udah foto-foto lama tuh tetap. Makanya kan orang banyak ngambil foto-foto saya sudah lama. Tipe saya prinsip kalau sudah diupload nggak usah dihapus, ngapain? Kalau orang yang hilang barang bukti, itu yang ada apa-apanya. Ya nggak? Iya. Kalau saya terupdate semua kegiatan saya. Berarti mengenai hal itu masih tetap Kristen ya, bukan yang dibilang orang. Soalnya digoreng-goreng juga dibilang bahwa ibu itu udah pindah, bentar lagi mau cerai dan sebagainya. Habis itu meninggalkan Abi Saipudin dan sebagainya gitu. Berarti tidak ya? Gimana mau cerai, Abang? Berkas aja, surat pernikahan, catatan sipil aja di Amerika. Ya saya mau buat KTP wajar lah, semua di Indonesia ini kan harus ada identitas. Masa aku jadi orang gelap? Nggak ada apa-apa. Orang sebelah kemana nak ke bank ya pakai KTP sekarang. Mau terbang harus pakai KTP. Itu kok bisa tersebar gitu ininya KTP? Ya, itu kan saya buat status karena saya foto baru, maksud saya KTP lama saya itu kan foto masih zaman jadul. Jadi saya lihat sekalian buat orang spot jantung, ya enggak? Gitu. Ngetes orang juga kemampuannya sampai mana? Iya. Oke, berarti teman-teman, saudara-saudara udah terjawab ya dari apa yang udah dikatakan dari Bu Ayu ini, bahwa ya tetap Kristen gitu, tetap anak Tuhan lah ibaratnya ya. Iya. Aku aja ditanya polisi gini, Bang. Ibu agamanya apa? Kristen. Aku jawab dulu sama dengan kayak bapak juga dari Islam. Oh, ibu dari Islam juga. Mereka nggak tahu, jadi aku kasih tahu sama. Kuman bukan tipe mental pengecut. Harus dicatat. Iya. Polisi nggak nanya, malah aku ngasih tahu bahwa aku juga sama. Agamaku dari sebelumnya Islam juga. Nggak ada yang kutakut-takutin. Oke Bu, ini berarti udah terjawab. Nah sekarang gimana ini Bu, yang lagi ini juga, gimana tanggapan Ibu pendeta Saipudin Bari sudah jadi warga negara Amerika. Apa nih tanggapan ini, kan udah tersebar begitu kan bahwa Abi itu udah jadi warga negara Amerika. Apa tanggapan Ibu? Bagus lah, nggak ngerepotin saya lagi. Emang selama ini bagus lah kalau kan selama ini kan gini, Bang. Sebelum diterima, Abi itu kan berdebar terus jantung dia, diterima atau enggak. Karena apa? Waktu daftar asilum itu kan berdua dengan saya. Ya enggak? Tiba-tiba saya kabur nih. Nah, mereka itu takut apa? Kok pihak Amerika tanya, kamu ngerasa terancam, tapi istri kamu pulang ke Indonesia. Makanya Abi itu kenapa buat ngarang cerita saya begini, dan begitu tuh. Dia mau mematikan saya di Indonesia supaya saya balik tetap di Amerika.
Nah, Mmm. setelah dia udah diterima kan, dia senyap, nggak ada berita tentang saya, tidak ada cerita tentang BH bolong lah, inilah. Selama akhirnya belum diterima kan dia berdebar jantung dia, dangdut. Tapi setelah diterima kan dia udah senyap tuh beritanya. Makanya, maka waktu Abi buat cerita giring opini ini itu, saya bawa kabur duit lah, padahal saya ada bawa baju selai di badan. Nah, kan ditanya sama Deborah, Abi, bukannya Ibun pulang nggak bawa duit? Iya sih, memang duit sama Abi. Abi tuh cuma apalah, mau mematikan saya di sini supaya apa? Dia pintar giring opini. Makanya aku tuh ketawa yang hal-hal kemarin itu, Bang. Makanya waktu dia buat status gini, Deborah kan bilang, Bu, hapus. Sebenarnya saya punya akses. Kan saya udah beralih-alih. Sebenarnya saya punya akses untuk menghapus itu. Tapi aku juga mau ngetes otak kalian. Otak fans-fansnya Abi, Bang. Iya, Coba iya. mereka cerna gitu. Abi itu keahlian adalah pintar menggiring opini orang. Dan aku berpikir, ya sudahlah. Mungkin dia lagi, apa ya, gimana sih Bang kalau cerita ditinggalin sama istri sedih kan? Supaya minta Iya. dikasihin orang. Justru dia donasi kenceng. Kalau saya mata duitan, bawa kabur duitku tetap berada di sisi Abi, Bang. Dekat sama Abi itu lahan basah bagiku. Iya, iya. Tapi ku meninggal kenapa? Bertentangan dengan hati nuraniku. Kalau ku mata duitan, seperti diceritakan Abi, bawa kabur duit lah habisnya, ku tetap berada di samping di sebelah dia. Kenapa? Banyak orang pengen deket Abi. Kenapa? Deket Abi itu lahan basah, duit kenceng. Oh, iya, iya. Tapi tinggalkan situ. Kenapa? Hatiku bergejolak. Dengan ku pulang itu, Bang, sebenarnya banyak gejolak yang ku alami. Kalian nggak tahu aja. Iya. Dan saya pun sudah mikir matang-matang nih. Ku pulang kabur nih pasti Abi kayak gini-gini. Ku sudah terima konsekuensinya. Justru aku yang menghabiskan semua baju barang-barang ku tinggalin di sana. Cuma baju selai di badan. Justru aku sekarang aku minta sama Abi, Bi, kirimlah baju-bajuku. Apa jawab dia? Dia nggak mau kasih. Dok, katanya kamu nggak cinta duniawi. Kenapa bajuku ditahan? Buat fansnya Abi, bilang dong ke idola kalian, balikin baju gua yang BH bolong itu. Nah, Jadi tanggapan saya bagus sih Bang, karena dia sudah mulai agak tenang, tidak mengganggu aku, tidak merusuh aku. Saya sih bahagia-bahagia aja. Dia warga negara Amerika dan dia sudah agak senyap. Nah, tinggal kita tunggu aja ke depannya. Pesan aku sih jangan terlalu sombong. Kan Abi selalu bilang, saya sudah warga dunia, ayo tangkap polisi. Jangan nantang banget menurut aku. Karena itu baru di-approve. Approve itu belum sah benar, karena perlu tahap bertahun-tahun. Ketika Abi melanggar lalu lintas, itu kan ada poin-poinnya. Di Amerika itu kan ada poin-poin, Bang. Kalau melanggar lalu lintas, banyak kesalahan, nanti bisa dideportasi kok. Karena ini baru di-approve. Baru di-approve. Bisa juga kalau kau banyak melakukan kesalahan, kau ditendang juga dari sana. Jadi jangan merasa sombong dulu, saya sudah warga dunia lah, inilah. Itu aja pesan aku. Abi, kalau sudah di-approve, ya udah syukuri dan jangan terlalu sombong, jangan nantang polisi sini. Gitu aja pesan aku, Bang. Oke. Iya. Jadi berarti Ibu Sarah juga meresponin bahwa kalau dia udah di Amerika juga udah ya udahlah gitu ya, nggak memaksa, ya udahlah balik lagi atau apa gitu ya ininya. Ya udah, itu sudah pilihan dia. Kalau tetap di Amerika ya udah, itu pilihan Abi. Tapi kan aku sudah menawarkan kalau aku punya pandangan berbeda, Bang. Kan sebelum-sebelumnya aku udah bilang ngajak pulang. Tapi kan selalu netizen fansnya bilang kalau pulang Abi akan dipenjara lah, akan disiksa lah. Nanti Abi nggak efektif di dalam penjara. Justru bagi aku, Bang, Abi di penjara tuh lebih efektif.
Buktinya waktu dia setahun di di penjara, dia bisa baptis berapa orang? Tapi setahun di Amerika dia baptis siapa, aku tanya. Oh. Udah kita Dia coba berpikir, iya. orang berpikir Abi di Amerika bisa bebas ngomong dengan status dia sudah warga negara sana. Oh, Abi bisa keluar ngomong, bisa merdeka. Pertanyaanku, gini, Abi sudah bongkar nih, bagus ilmunya. Pertanyaanku kepada fansnya, sudahkah Anda menyampaikan ilmu yang Abi khotbahkan? Karena sebuah khotbah itu bermanfaat ketika kita aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Benar nggak? Iya. Kalau Abi cuma ngomong-ngomong, cuma komentar, bagus Abi bongkar, dan kalian hanya tahu doang untuk apa? Pertanyaanku, sudahkah Anda sampaikan kepada saudara muslim kalian ilmu yang Abi khotbahkan? Iya. Nah, sekarang apa? Sekarang Abi nih berkeluar-keluar ngomong cerita ini bongkar-bongkar. Efeknya apa? Nggak ada efeknya bagiku, hanya pujian doang dari orang Kristen. Bagus Abi, terima kasih ilmunya. Cuma ngomong terima kasih doang. Kau sudah tahu, nyampaikan ke saudara kau yang Islam. Nyampaikan ke teman-teman kau, sudah tahu dapat ilmu dari Abi. Jadi cuma gitu doang. Tapi kalau Abi di Indonesia, Abi di penjara. Setahun Abi di penjara aja bisa baptis berapa orang. Ini Abi setahun di Amerika, ada baptis orang. Cuma video Las Vegas, video ke kota ini, terbang ke kota ini. Ngulung. Yang gitu-gitu dong. Nyapu yang gak seberapa. Yang disuting. Orang berpikir di penjara itu seperti Abi ditawan. Iya. Bagi aku tuh ditawan tuh ada kebaikan. Seperti saya punya ilustrasi seperti gini Bang. Ada dua kuda yang mau ikut lomba nih, pertandingan. Dua kuda nih. Satu kuda ini memilih untuk disekolahkan, satu ini untuk milih di luar, nggak mau ikut sekolah. Kalau di sekolahnya pasti dong ngerasa tertawan, dia harus makan di takar, harus latihan terus. Kalau di luarnya merdeka, sesuka dia ke pelatihan, Bang. Nah, tiba-tiba hujan badai. Yang di luarnya pasti kedinginan. Yang di dalam sekolah ini pasti aman dong dia. Ketika pertandingan dimulai, kira-kira menurut Abang, yang menang tuh yang ditawan, yang di sekolah, atau yang di luar? Ayo. Yang di sekolah lah. Nah, jadi jangan beranggapan kalau Abi di penjara itu seolah-olah seperti Abi itu nggak berguna, tertawan. Ini contoh kuda loh. Dia seperti ditakar, harus latihan, harus gini, di dalam. Nggak baik, rasa nggak enak, tapi untuk kebaikan. Bukankah hidup kita ini sebuah pertandingan, Bang? Iya. Benar. Nah, lihat, Abi merdeka tuh di Amerika, ada di penjara. Tapi kulit, apa efeknya dengan Abi berkeluar-keluar bongkar? Yang kata menurut orang fans-fansnya dia bongkar. Nggak ada apa-apa. Cuma foto, video di Las Vegas. Kalau Abi di sini, di penjara sekalipun menurutku, menuai jiwa-jiwa. 1 tahun dia di sana, ada baptis orang. Nggak ada. Jadi jangan berpikir ditawan itu, oh ngerasa Abi mati kutu di dalam. Enggak. Terbukti dulu di penjara menghasilkan berapa jiwa-jiwa yang dibaptis. Iya. Makanya, aku berpola pikir berbeda nih Bang. Hanya aku sendiri. Semua orang bilang, di Amerika lah, enak, ini, itu. Tapi aku punya cara pandang berbeda terhadap kasus ini. Dari awal. Sehingga aku mau berpikir gini, lebih baik sendiri di dalam kebenaran daripada rame-rame di dalam kesalahan. Sebenarnya dong, aku sendiri nih dihujat seluruh orang. Menganggapku nih membahayakan suami sendiri lah, bakalan Abi gini. Itu terlalu berlebihan. Memang sudah kasus sebelumnya itu kan dipukul si KC, Pak KC.
Tapi dengan itu pasti polisi tidak mau dong citranya rusak, pasti Abi dijaga baik-baik. Dan jaminannya, ku percaya kalau Abi pulang baik-baik, minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Karena memang ada hal Abi penginjilan, tapi ada hal yang menurut aku salah. Menghina-hina orang tuh tidak wajar. Bukan gitu juga penginjilan. Memang ada hal sisi Abi penginjilan, tapi ada kata-kata kalimat Abi itu menurut aku terlalu fatal, salah. Kita ini kan tinggal di mayoritas. Gini aja Bang, kita masuk hutan aja yang nggak ada penghuninya, kita harus ngomong hati-hati. Yang nggak kelihatan penghuninya. Kalau kita ngomong sembarangan, pasti barang di hutan tuh ngikut kita pasti sakit. Ya, harus permisi lah paling enggak ya, permisi. Harus permisi. Nah, walaupun nggak kelihatan gitu. Walaupun nggak kelihatan, kita di hutan aja ngomong harus hati-hati. Gimana yang kita lah tahu penduduk Indonesia ini mayoritas mereka. Jadi makan boleh sembarangan, mulut hati-hati, minuman tetap teh botol sostro. Iya, kalau memang sih benar-benar. Memang sih saya juga agak makan sedikit. Kita boleh sembarangan. Iya. Ya sedikit saya bisa ini, ya menurut saya ya Abi di Amerika sebenarnya lebih aman, ya benar, nilai plusnya juga gitu kan. Karena dia bisa lebih bersuara, lebih nyaman untuk penginjilan khususnya di media sosial lah, atau yang mengajar di apa ya, yang fanatik yang menjelek-menjelekkan ini bisa disuarakan melalui di sana gitu. Lebih ini, cuman kalau untuk membaptis ya kita juga nggak bisa ini ya. Tapi yang aku tangkap sih salah satunya ya bisa menjadi pondasi ya Abi di sana. Jadi lahirlah ya. Itu sih kalau ya masuk ya. Ya. Nah, mungkin itu yang mungkin jadinya ibu sebagai ini diserang sama ini, dan nggak gampang juga kalau nggak gampang juga kalau balik ke Jakarta dan harus menerima hukum itu yang dikhawatirkan. Gimana pandangan Ibu? Bukankah firman Tuhan bilang jangan khawatir? Apa yang dikhawatirkan? Firman Tuhan jangan khawatir. Kenapa kita harus khawatir? Lihat aku tuh dari awal Bang. Nih, orang waktu Abi vonis 4 tahun, semua orang pendeta tuh pada aku larang naik banding, tapi aku punya keputusan sendiri dan aku sudah uji itu. Nah, coba aku tetap nurut mereka. Abi kan tidak keluar cepat. Nah, dengan kasus yang kedua ini, orang berpikir Amerika itu ada jajalan untuk Abi aman. Menurut aku, no. Biarlah aku tetap sendiri di dalam kebenaran daripada rame-rame dalam kesalahan. Karena aku memandang setahun Abi di Amerika nggak produktif. Abi mau ngomong keluar-keluar juga, menurut aku ilmunya hanya segitu doang, hanya untuk didengerin sama fanfest-nya aja, nggak bisa masuk untuk penginjilan. Buktinya aku lihat komentarnya, Abi terima kasih ilmunya, Abi jaga kesehatan. Kalau kalian menyuruh Abi jaga kesehatan, seharusnya Abi itu istirahat. Kita lihat dari raut wajah Abi aja, aku asal Abi lihat tuh, udah kelihatan raut wajahnya, udah wajah capek. Kalian bilang Abi jaga kesehatan. Kalau mereka sayang dengan Abi, seharusnya Abi itu istirahat. Bukan Abi yang datang ke orang lagi. Justru Abi duduk diam di rumah, orang datang berguru ke Abi. Itu menurut aku lebih efektif. Abi tuh umur udah 59 tahun. Kalian kira terbang-terbang keluar kota diundang orang tuh enak? Aku udah ngedampingin Abi. Gimana rasa badan tuh remuk redam. Apalagi di usia Abi umur 59 tahun, Bang. Aku aja sebagai istri ya, ngelihat dari jauh, ngelihat wajah Abi. Aku sampai berpikir,
Masa fansnya ini nggak ngelihat wajah idolanya udah kusam, udah kelihatan wajah kelelahan. Hanya komentar, Abi jaga kesehatan, Abi ini. Seharusnya kalau kalian mau jaga Abi kesehatan, Abi istirahat dulu. Itu namanya jaga kesehatan. Jangan lupa minum obat, Abi sudah periksa belum gulanya. Begitu. Kalau aku punya cara pandang berbeda, Bang. Kalau aku punya keyakinan sangat besar bahwa Niniwe Abi adalah Indonesia. Kalau Abi di Amerika, hanya anjing mengonggong kafilah berlalu menurut aku. Orang hanya dengar yang orang-orang Kristen, oh bagus, tapi terima kasih ilmunya, kalian dengar doang, nggak nyampein. Itu lagi, hebatnya menurut aku mereka tuh nyampein lagi. Nggak mungkin. Justrunya kalau menurut aku bagusnya tuh penginjilan Abi tuh, sayang ilmunya menurut aku Abi tuh. Abi di Indonesia pulang, ubah gaya penginjilannya. Ya, lebih banyak memuridkan orang. Kenapa? Usia 59, mendingan Abi buat generasi baru. Nggak mungkin Abi terus nak muncul. Begitu pandangan aku, Bang. Ya kalau Abi sekarang sudah di-approve, ya udah bagus lah. Sekarang kan udah agak diam, nggak ngomongin aku. Karena dia udah agak tenang nih. Kemarin kan dia mau menghajar aku supaya aku tuh harus minta tolong ke dia. Makanya aku dimatiin semua gerak aku. Supaya apa? Orang nggak berteman sama aku. Supaya orang menjauhi aku. Aku sih nggak penting. Karena aku bukan tipe orang yang intim, yang suka kumpul-kumpul. Yeah. Aku nggak berteman juga nggak masalah bagiku. Begitu Bang Leo pandangan aku. Kalau Abi diterima bagus, dan pesan aku jangan terlalu takabur, jangan terlalu nantang, karena ini masih di-approve, masih banyak proses yang harus dilewati. Begitu Bang Leo. Halo, Bang? Halo? Oh, macet-macet nih. Berarti saya harus bercerita apa lagi ini, Bang? Halo? Bang Leo? Ya. Putus-putus, Bang? Terus putus ya? Ya, udah bagus. Tadi terlalu lama putusnya. Iya. Sinyal nih kayaknya kurang bagus ininya. Oke. Ya. Ini udah bagus nih. Udah kedengeran lagi. Oke. Udah. Nah, next kita ya, Bu, biar ini. Sebenarnya apa nih pandangan Ibu tentang kekristenan nih? Biar ada kita arah ke rohaninya. Nanti dibilang cuma ngebahas tentang rumah tangga lagi ya kan? Bahas rumah tangga lagi. Ini ya kan, gimana? Apa nih pandangan Ibu kan selama ini juga udah ngikut perjalanan Abi di kemana-mana gitu. Nah, apa nih pandangan Ibu tentang kekristenan? Sebenarnya kekristenan itu bagus, Bang. Ajaran Yesus itu bagus. Bagus sekali, apalagi aku dari awal melihat pertolongan Tuhan itu, dari ku terima Yesus, omku meninggal, aku lihat bagaimana aku menikah sama Abi nih, digagalin sama anak buahnya dia, tapi tetap yang nama Abi itu jodohku, darah mana juga tetap jadi. Nah, aku menikah sama Abi itu kan penuh pertentangan. Dan sekarang dengan kejadian ini orang meremehkan aku. Tuh kan, makanya nikah kayak yang muda, kayak gitu. Justru karena Abi, Tuhan ngejodohin
aku sama Abi muda. Kenapa? Supaya aku bisa nolong Abi. Coba kalau sama-sama tua, sama-sama sakit, gimana? Hmm. Kan waktu aku jadi istri Abi kan ngangkat buku Abi, belum inilah nyiapin laptopnya ini. Kalau sama-sama tua, lambat gerak. Jadi mungkin menurut aku itulah alasan Tuhan kenapa menjodohkan Abi dengan aku yang muda. Karena kan lihat perjalanan Abi ini straight, harus strong. Kalau yang tua boleh bisa gemetar menghadapi orang. Perjalanan aku dari nikah sama Abi, hamil, banyak hal yang ku alami, diremehkan orang, segala macam. Dengan usia muda nih, aku Abi di penjara, walaupun aku sudah nolong Abi, tetap aja nggak diakui. Is okay. Bagi aku Tuhan Yesus tetap baik. Makanya aku baca Mahatma Gandhi gini bang, dia pernah aku kutip kalimat dia, saya senang Kristus Anda, tapi saya nggak suka orang Kristen Anda. Saking sekelas Mahatma Gandhi aja, yang pemahamannya udah besar lah menurut aku tentang dunia ini. Dia ini tokoh perdamaian. Tapi gara-gara ngelihat orang Kristen, dia mau masuk gereja, dihina, langsung dia mental nggak jadi orang Kristen. Tapi walaupun orang meremehkan ku masih kecil, walau imanku kecil, walaupun aku masih anak kecil, tapi imanku udah kecil, walaupun ku diremeh orang, sampai detik nih, karena karangan cerita Abi, orang Kristen membenci aku, ku tetap cinta Yesus. Bagiku, pandanganku tentang kekristenan, Yesus tuh baik, Tuhan tuh baik. Tapi yang ngerusak ini kan mental-mental orang-orang yang kayak gini, yang ngerasa dirinya hebat, ngerasa diri dia suci. Begitu bang pandangan aku tentang Kristen, kekristenannya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh amat baik. Dialah Tuhan, dialah sahabat, dialah suami yang sejati. Di saatku ini kan ibarat lagi di ujian nih. Ujian apa? Suami sendiri. Berapa SKS nih bang? Suami sendiri. Benar dong? Iya. Sebelum Abi kan ku diremehkan anak buah dia. Yang inilah, yang itu. Sekarang Abi sendiri yang buat perkara ini. Ini kan ujian bagiku. Dari orang lain, hal dia Tuhan uji. Ini gimana nih suami sendiri nih yang nyakitin kau. Kau nggak tetap setia dah. Ini ujiannya kalau suami sendiri ini SKS besar bang. Kalau yang lain itu paling 2 SKS. Kalau ini 10 SKS. Iya. Belum ujiannya pendeta kau sendiri. Itu lebih gede lagi. Banyak. Jadi bagi aku Tuhan itulah yang benar-benar penolong. Mungkin dengan kejadian ini Tuhan tuh mau ngomong gini, selama ini kan orang beranggapan aku tuh kayak gini karena nama Abi. Benar dong, embel-embel nama Abi. Yeah. Nah, sekarang ini Tuhan mau proses, Tuhan mau menunjukkan bahwa ku tuh bisa eksis tanpa Abi. Tapi karena Tuhan. Selama ini kan orang berpikir, oh dia tuh kayak gitu tuh karena Abi. Ini justru nih ujiannya Abi loh. Iya. Yeah. Nah, Tuhan mau membuktikan, mau menunjukkan hal ini menurut aku sih, pandangan aku. Itu aja ku ambil hikmah dari kejadian Abi ceritain ku nih. Padahal ku sudah tahu maksud arah Abi itu ngomong gitu tuh gimana, kemana. Cuma kan yang fans-fansnya dia ini kan apa ya, terlalu fanatik, terlalu barbar. Iya. Iya benar. Enggak. Iya. Begitu Abang Leo. Iya. Iya ini ada dikasih tahu tuh Red Door tuh.
banyak banget yang mempertanyakan juga kenapa ibu tinggalkan Abi. Kenapa ibu tinggalkan Abi? Oke, ini aku mau menceritakan alasan sesungguhnya kenapa aku meninggalkan Abi. Aku tuh bergelut Bang selama di Amerika itu. Ya. Banyak hal yang aku alami, Redor. Nah, kenapa aku sampai ninggalin Abi? Itu semua sudah aku perhitungkan. Aku sudah nasihatin Abi. Aku merasa aku sudah cukup tugas aku sebagai istri. Udah ingetin, udah ini, udah dampingi. Kenapa aku ninggalin? Nah, itu hidup tabur tuai. Kenapa aku hidup tabur tuai? Selama ini kan Abi selalu menomorsatukan pelayanan. Kenapa aku bilang nomor satu kan pelayanan? Tahu nggak kalian, saat aku melahirkan, ya sudahlah, melahirkan Golda, Abi nggak dampingin aku. Dia di dalam penjara. Aku bisa maklum itu, Bang. Waktu aku melahirkan anak kedua, dia dampingin. Tapi, ketika aku minta tolong dia masakin air, kan kita baru sudah melahirkan tuh harus mandi air panas, Bang. Yeah. Aku minta tolong dimandiinku masakin air, maksudnya masakin air udah tuh kau naikin air itu ke atas ke kamar mandi. Masa aku sudah melahirkan naik turun tangga? Tahu nggak? Abi meninggalin aku, dia tinggalin, dia pergi. Nggak tahu apa yang diurus dia. Kan nggak sakit hati sebagai istri. Nah, ketiga, aku melahirkan anak ketiga, kalian tahu nggak? Aku melahirkan itu di Bangka. Dan aku melahirkan itu operasi, saking depresiku, stres. 10 bulan tidak mules-mules, Bang. Aku tuh akhir memutuskan operasi itu karena udah lewat bulan. Nah, kalian tanya idola kalian, berapa ngasih duit biaya operasi? Itu operasi di Bangka, kota kecil yang murah. Apalagi ke operasi di sini, gak cukup. Nah, aku berpikir gini, kalau kau, makanya kan di Instagram tuh sering tuh kita lihat, pergi tanya Riyandi, investasilah sama istri, ya enggak? Kalau kita baik sama istri, pasti diurus istri. Nah, aku sekarang kenapa aku meninggalin Abi? Ya udah, Abi dulu mengutamakan pelayanan, ya udah sekarang minta urusan sama orang-orang yang pelayanan, maksudnya buah-buah. Ngapa nak minta tolong kayak aku sekarang? Kalau Abi dulu ngurusku baik-baik, ini, pasti ku akan urus, ku dampingi Abi sampai saat ini, Bang. Ini ku mau ngasih pelajaran. Itu sebenarnya kenapa aku meninggalkan Abi, karena semasa Abi waktu di Indonesia banyak nyinyainku, tapi ku diam. Dan kenapa juga ku pulang itu banyak hal yang ku perhitungkan, itu salah satunya. Nah, kalian kan menggelar Abi itu Ayub nih. Kan orang selalu, wah Abi itu Ayub. Pertanyaanku, kira-kira Ayub itu kan saleh, Bang? Ya enggak? Iya. Kira-kira istri Ayub melahirkan, kira-kira Ayub itu bisa digelar saleh itu, kira-kira ngurus istrinya nggak melahirkan? Pasti ku yakin waktu istri melahirkan, Ayub tuh ngurus baik-baik tuh istri. Ya enggak? Makanya dia digelar saleh. Nah, idola kalian, ku melahirkan, ku justru ditinggalin dia. Makanya ada sebab akibat, sebenarnya aku tidak mau cerita. Itu hal yang pertama. Jadi berarti Ibu masih ada rasa dendam gak ini kira-kira? Aku sih dendam enggak, tapi aku ngasih pelajaran. Ini buktinya, kalau kau baik, aku pasti ku urus. Tapi ku ngasih buktinya, walaupun ku jahat ku pulang, tapi kan ku ngirim anak buahku untuk ngurus Abi di Salmon, di Amerika. Faxnya belum tentu ngirim orang untuk ngurus Abi. Aku mengikhlaskan uangku untuk ngirim orang untuk mantau Abi di Amerika. Orang nilai ku jahat, tapi kan di sisi lain ku tetap mantau Abi, ngelihat ngirim orang untuk ngurus Abi. Nah, salah satu redor itu kenapa ku ninggalin Abi, karena hidupnya tak sesuai. Kalau kau baik ke orang, ya udah kau minta tolong ke orang. Kalau kau baik ke istri, pasti istri nolong. Kedua, kenapa aku pergi ninggalin Abi? Alasan yang paling terberat itulah adalah anak. Kalian tahu nggak keadaan anak kami?
Nggak ada satupun kan orang Kristen tahu keadaan anak kami. Golda Meir, anak kami yang pertama itu belum bisa ngomong sampai sekarang. Ya. Nah, ketika diurus sama orangnya Abi diperiksa, dan Golda ini dikatakan ini kebutuhan khusus dan harus dimasukin sekolah kebutuhan khusus. Orang tuaku ini sebagai ibu tidak tega. Tuh alasan paling terbesar ku pulang tuh ninggalin Abi. Kenapa ku pulang? Menurutku binatang aja tidak meninggalkan anaknya. Justru dia mengorbankan ketika anak ada masalah. Dia akan mengorbankan dirinya. Makanya aku pulang, redor. Sebenarnya aku tidak mau cerita kenapa aku pulang tuh. Dan banyak hal sudah aku perhitungkan. Tapi kemarin aku tidak cerita. Tapi hari ini aku akan cerita berapa poin kenapa aku pulang. Yang terbesar adalah Golda Meir. Anak ya. Anak. Iya dong, Bang. Anak itu kelihatannya memang normal. Tapi siapa yang tega ngelihat anak masuk di sekolah kebutuhan khusus? Nah, kalian berpikir dong, itu baru salah satu anak. Kalau aku cerita keadaan 3 anak aku, punya hati nurani dah. Sampai maka kedutaan Indonesia di Amerika bilang gini, keputusan ibu tepat milik pulang. Justru aku berpikir kedutaan Indonesia yang di Amerika tuh lebih pendeta daripada pendeta yang tidak punya hati nurani. Masa biar nih, habis sudah dia prop nih Bang. Tahap untuk anak itu bisa ke Amerika 3 tahun. Yang ada anak nyampe ku pula yang depresi kebutuhan khusus. Ya dong? Kalian kira selama aku di Amerika tuh happy-happy aja, walaupun orang di sana mencoba menyenangkan hatiku, ajak jalan ke sana ke sini, hati nuraniku sebagai ibu berteriak, mikir anak. Yang ada 3 tahun ku di sana jauh dari anakku, Bang. Bisa-bisa ku yang kebutuhan khusus juga. Iya. Kira-kira alasanku nih wajar gak? Coba aku tanya netizen, fans-fansnya Abi. Coba kalian mikir, kalau anak dengan kondisi, kalau anakku normal, udah masalah pulang. Dan masa aku bisa happy-happy di Amerika, keadaan anakku situ. Sedangkan anak kebutuhan khusus itu harus didampingi orang tua. Kalian nggak tahu yang apa yang dialami Golda itu. Makanya aku pernah sering kan ngomong saat live itu, kalau kalian mau tahu Abi, lebih baik tidur di rumah sini. Aku siapin makan, minum, baru kalian boleh nganjing dia. Jadi, redor 2 poin itu. Yang lain-lain tuh receh menurut aku. Tapi 2 poin itu terpenting adalah soal anak, keadaan anakku. Kedua, ya udah, Abi tuai aja. Sekarang kan dia dilayani sama fans-fansnya. Ya, dulu kalau mengutamakan fans, ya udah minta layanin fans. Kalau dia mengutamakanku, pasti ku mengutamakan dia. Dan aku rasa aku sudah cukup lah. 8 bulan bertahan di Amerika kayak kue bantet. Coba aku nanya ke netizen nih, coba Bang lihat komentarnya. Kira-kira kalau kalian sebagai ibu nih, anak kalian kebutuhan khusus, kalian dengar tuh, harus dimasukin, padahal wajah anak kalian tuh bukan kebutuhan khusus. Sampai hati ya masuk di sekolah ini kebutuhan khusus. Coba lihat, komentar. Sampai hati tidak Bang? Apa aku harus tetap mendampingi Abi di Amerika? Ya sebenarnya sih nggak harus semuanya di ini nama netizen yang mau ngomong apa ya terserah dia sebenarnya. Makanya aku kan gak peduli Bang. Makanya aku pulang nih mau dibilang selingkuh ke, kabur duit ke di fitnah, aku tetap biasa-biasa saja, nggak terlalu. Makanya ada orang Islam nelpon aku gini, Ibu Sarah kuat ya,
Kata dia, kalau orang lain bisa depresi, bisa gila. Coba orang di posisiku bergejolak bagaimana. Nah, sekarang ini kalian tahu nggak anak-anak tuh ada di mana? Mau tahu nggak, Bang? Ya, ini kan umum kan, nanti jadinya nggak enak juga ditahu orang. Tapi terserah Ibu kalau mau ngasih tahu. Ya, Enggak, supaya fansnya ini tahu. Nah, ya, aku udah pulang. ya. Saking Abi tuh kesel aku pulang demi anak-anak. Anak-anak tuh nggak sama aku sampai sekarang detik ini. Saking Oh Abi tuh, gitu. siapa yang Raja Tega udahnya. Abi bilang ku Raja Tega, sebenarnya siapa Raja Tega? Anak-anak tuh gak dikasih sama aku, Bang. Waktu aku pulang cuma 2 kali, anak nomor 2 dan 3 itu datang ke Tanggarang, ke rumah, nginep 2 malam. Golda waktu pas libur semester sama aku. Sampai sekarang enggak depresi gue nih. Pulang demi anak tapi nggak dikasih anak. Ya. Ya, begitulah ceritanya. Nah, Biar ini fans-fansnya Abi ini bisa nyampein ke idola, ngasih nasihat tuh yang bagus. Jangan ya. Abi milik Tuhan, Tuhan yang mana? Yesus saja datang ke dunia ini, perkawinan Kana tuh mujizat pertama. Kalian malah misahin aku dengan Abi. Aku lucu, Bang. Komentar orang, Abi tuh milik Tuhan. Tuhan yang mana? Aku tanya. Sedangkan Yesus datang ke dunia ini untuk menyembuhkan semua luka-luka. Jangan Ya. terlalu berlebihan. Ya, begitulah, Bang. Nih, Ini siap. bukan maksud mau menyudutkan Abi. Aku sampai sekarang sebenarnya hubungan aku dengan Abi tuh oke-oke aja. Oh gitu. Jadi masih Ya, ini ya. Ini nyambung nih kayaknya. Dipertanyakan dengan kata lain, Ibu masih mencintai Abi, yo. ya Coba Bu. iyalah. Kalau Nih, kuda cinta Abi, kuda kirim anak buahnya. Justru ya. kan ku cinta sama Abi, ku kasih yang terbaik jalan keluar. Kalau aku udah cinta kayak Abi, ya udah di Amerika aja. Ku tetap di sebelah Abi, jangan rumuskan Abi. Abi nih lagi ngerayu aku untuk balik ke Amerika, Bang. Oh gitu. Tapi kalian nggak tahu. Makanya menurut aku netizen harap tenang, ojo ribut. Jangan ribut dengan Ini masalah kami. iya makanya. Kita konsentrasi aja lah masalah masing-masing. Kami ini kan terlalu terekspos, kenapa? Itulah resiko orang udah terkenal, kentur dia bisa tahu. Ya, makanya kalau kalian nggak kuat mental ini, jadi orang terkenal, jangan jadi orang terkenal. Sebenarnya bagi aku, Ya. enggak tuh semua orang punya problem, karena kami terkenal jadi terekspos aja. Semua orang punya masalah, jadi jangan ribut, Iya betul. jangan juga sok ngejerumuskan, sok pahlawan bertopeng, sok ngasih jawaban, oh jawaban satu, Solusi. jawabannya D. Ya enggak? Iya. Kan orang Iya. sok ini banyak nasihatin Abi. Jadi jangan, ujian tuh semua orang masing-masing pasti ada. Tapi kalau ujian itu datang kepada kita, kita jangan salah pikir tentang pemahaman kita tentang Tuhan. Tapi kalau ujian itu datang ke orang lain, jangan sok SKSD, sok ngasih jawaban A, B, C, D. Nanti ya menjerumuskan takutnya. Itu aja pesan saya. Oke. Ya. Oke, kita buka Ayub deh, Bang. Biar ada ayat firman Tuhannya. Ayub 42 ayat 7 coba. Ayub 42 ayat 7 ya. Coba kita lihat cara pandang, Saya bacain ya, Bu. cara memandang masalah ujian ini. Coba. Ayub 42 ayat 7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas
orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, sekarang siapa yang tidak? Orang berpikir aku tuh istri Ayub. Ya enggak? Kisah Ya. aku dengan Abi ini dibikin Ayub-Ayuban. Ayub dari Bima. Beli hati lah orang kata bilang Abi itu Ayub. Ayub-Ayuban. Aku kalau Ayub saleh itu ngurus istri. Maka dia dibilang saleh. Di sini kita bilang Ayub di ayat 42 ayat 7. Sekarang siapa yang salah? Murka aku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabat. Justru sahabat itu yang salah menjerumuskan. Karena punya pandang yang salah tentang Tuhan. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi buat orang yang di sekeliling Abi, jangan sampai dengan kayak Elifas. Murka Tuhan menyala. Nanti malapetaka on the way. Iya kan, Bang? Mereka kan selalu mengkaitkan Abi tuh Ayub. Padahal aku berpikir gini, perasaan aku udah nyuruh Abi menghujat Indonesia, aku udah pernah nyuruh Abi menghujat pejabat-pejabat. Kan di kisah Ayub nih kan, istri Ayub kan nyuruh Ayub menghujat Allah. Perasaanku udah pernah. Kok jadi kisah Ayub? Ini Ayub dari mana? Ya. Aku baca itu Bang, kalau aku komentar bilang Abi Ayub beli hati ada. Masalah Abi itu Ayub kataku gitu. Kalau Ayub tuh kesalehan pasti dia ngurus istri dengan baik, apalagi istri melahirkan. Nah, kita baca kisah Ayub ini ayat 10. Apa? 10. Ayub 42 ayat 10 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberi kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Amin. Jadi masalah aku dengan Abi itu jangan ribut, harap teman, harap tenang. Jangan kasar kusuk karena ini belum endingnya. Memang kalian ribut, nanti juga Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kalau kalian semua itu fans-fansnya ngasih pendapat yang bagus, jangan pendapat yang menyesatkan. Nah, ketika Abi pulih, Tuhan akan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat. Ayat 11-nya, Bang. Ayat 11-nya. Ayat 11, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat sampai 13, Bang. 13 ya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, kira-kira Ayub di sini nambah istri nggak? Apakah istri baru? Pasti ini istri lama juga. Kan nggak diceritakan dia kawin lagi. Malahan dia akan banyak nambah anak tuh kan? Iya, nambah anak. Nah, ini nyuruh Abi kawin lagi. Gimana Padahal di kisah Ayub ini justru Ayub memulihkan dan tetap hidup dengan istri yang lamanya, justru akan diberkati nambah anak. Nah, ketika kami pulih nanti nambah anak banyak juga, Bang. Amin. Kalau mau cerita di Ayub kan. Iya. Jadi saya minta nih kepada fans-fansnya Abi, pendukung-pendukungnya,
jangan ikut campur. Karena ini problem kami ini ya memang kelihatannya mempermalukan ini kekristenan. Harap tenang. Kita punya ujian masing-masing. Ini kan kelihatan besar karena kan terkenal doang. Coba kami ini nggak ada siapa-siapa juga yang mau tahu keributan ini. Dan keributan itu timbul karena aku pulang. Itu aja. Dan tujuan Abi bikin itu supaya aku balik lagi, supaya orang nggak ada nemenin aku, supaya aku mati gaya. Dia mau buat aku putus asa. Ternyata dia salah mental istrinya. Walaupun seluruh orang Kristen membenci aku tidak takut. Karena aku sudah hitung perhitungan aku. Begitu, Bang. Ya. Ya, oke. Itu ya teman-teman, jadi udah clear ya kalau dibilang, bukannya saya senang dengan mengangkat ini ada Oden Kilap ya, dia bilang unsubscribe lu kadrun juga, dia bilang. Ya, saya juga jujur lebih baik tanya yang pastinya gitu kepada istrinya gitu yang ada di sini, atau ke Abi. Abi kan sekarang udah lost kontak, nggak ada kontaknya, yang ada bisa komunikasi dengan istrinya, ya saya tanya gitu, daripada seleweran di mana-mana di media sosial ya kan. Begini gitu. Jangan kayak kasus Karniil Pak Karni ya. Iya. Nih, masalah Karnilias, Bang ya. Eh, Aku mau uji nih, aku cerita Karnilias. Ada teman ya, aku, ya, dia teman baik nih. ya. Teman baik nih. Dia bilang aku, Bu Sarah, coba lihat tuh Karnilias di YouTube ini. Ngomong begini. Aku dengar nih, headset. Nggak nyampe 5 menit, aku bilang ini bukan Karnilias. Enggak, ini Karnilias. Wah, debat tuh. Tapi ku nggak usah lah. Karena aku dengar tetap berbeda. Tiba-tiba muncul Karni Ilyas. Makanya kenapa aku selalu percaya dengan feelingku? Karena sudah uji soal Karni Ilyas. Lalu aku kirim ke teman aku. Iya, kita ngebahas tentang ini, taunya saya juga udah curiga ini. Cuman ya udahlah, kawan-kawan kita kan juga udah langsung di berita apa yang langsung langsung ditangkap, langsung bikin konten gitu. Tahu-tahu hoax kan, itu bahaya loh gitu. Ini pentingnya kita tuh hidup tuh dekat sama Tuhan tuh feelingnya kuat. Ya. Ya enggak? Makanya terlalu banyak teman juga kadang teman ngejerumuskan. Ya giliran udah kayak gini kita bikin konten, habis itu taunya hoax. Pak Karni ngasih bikin video sendiri di channel YouTube-nya. Kalau aku dari awal udah tahu, walaupun dia mirip-mirip kan, tapi tetap aja beda. Feeling instingku tuh Bang. Pula uji lah instingku tuh, tidak pernah salah. Iya. Jadi kan ibaratnya kita bikin konten jadi nggak jadi berkat juga gitu kan, orang jadi ini kan. Oke, ini Atria Sialagan. Kalau alasan anak ya cocok, bukan berarti menjadi putus hubungan dengan suami, tetapi bina komunikasi yang baik dengan suami. Ya komunikasi lah, masa aku komunikasi nak masuk ke YouTube, saat aku nelpon Abi, ini dia bikin YouTube, komunikasi lah, pasti aku baik. Makanya kalau hal-hal kayak gini, kalian tahu nggak dunia per YouTubernya, kadang kalian berantem padahal di belakang tuh baik-baik kan. Jadi jangan terlalu dunia YouTube nih kadang juga yang bisa pandai memilah dan memilih. Karena Abi lagi ngerayu aku untuk balik ke Amerika dengan status asilumnya, tapi aku tetap pada pendirian aku, tetap di Indonesia. Kenapa aku memilih tetap di Indonesia, Bang? Banyak hal alasannya. Tapi tidak mungkin. Makanya kan aku selalu bilang di dalam YouTube, tidak mungkin semua nak ku ceritakan ke YouTube. Makanya kalau kalian mau tahu, telepon aku. Makanya aku selalu di dalam YouTube selalu bilang, aku selalu nyebut nomor teleponku, telepon kalau mau kebenaran sesungguhnya. Supaya males juga digoreng-goreng juga. Iya benar.
Begitu Ibu Artaria Sialagan. Ya, ini katanya juga apa? Pasti Kardun senang konten bahan ketawaan ya. Gimana menurut Ibu? Ini bahan ketawaannya justru menurut aku yang bikin ketawa tuh karena Abi. Makanya Abi setahun di Amerika tuh yang ada jadi bahan ketawaan. Coba Abi pulang hadapi. Justru Bang, selama aku lihat selama Abi di sana tuh efeknya dari Abi bongkar atau kalian bongkar itu yang ada bikin malu, bahan ketawa-ketawaan. Coba Abi hadapi, gentleman. Walaupun di penjara nggak apa-apa. Macam saya tadi ilustrasi kuda tadi. Abi di dalam penjara tuh lebih efektif. Iya, ya memang sih saya sempat kaget juga sih beberapa kali Abi bikin status begini ya, akhirnya ya saya verifikasi langsung lah ke Ibu gitu kan, biar ini iya, makanya kan lebih baik ini. Abi kadang ngomong kan jadi bahan canda-candaan orang sebelah. Iya. Makanya aku berdiam diri itu lebih baik justru. Kalau nih aku kasih ide nih, menurut pandangan aku banget, justru Abi itu stop aja pelayanan gitu. Mendingan memuridkan, slow. Mereka juga kalau mau, mereka bilang ke saya, kami tidak masalah Abi itu pindah agama juga, berdebat juga, asalkan sistematis, yang bagus, berurutan, ada buku, dalil. Mereka akan paham. Jangan asal bunyi. Sekarang gini, aku tanya, nih Abi ngomong 300 ayat, sampai sekarang 300 ayat itu mana juga, dia udah hilang fokus. Yang dicerita. Dulu kan baru-baru viral kan aku sempat tanya ke situ juga kan. Apa sih? Makanya. Udah punya tanggung jawab nih gitu, 300 ayat. Sekarang dia udah hilang fokus itu. Aku sudah bilang, udah kamu bahas itu satu persatu, buktikan kalau memang ada. Coba dia lebih banyak dengeran suara aku. Enggak segini banget. Ah, ini bagus Redor. Kami doakan semoga bisa berkumpul lagi bersama Abi, bersama kami. Amin. Amin ya. Ini Redor ini bagus pertanyaannya. Walaupun aku nggak tahu siapa di balikmu, aku berdoa hal-hal yang baik juga menyertai kamu. Amin ya. Dari tadi kayaknya dia pantau, makanya kan kita live ini kalau nontonnya setengah-setengah pasti nangkepnya ini konten apa curhat-curhatan atau apa gitu. Ini kan kalau nonton dari awal udah tahu nih kayak Red Door ini udah ngerti, oh iya terakhir begini gitu tujuannya ini. Ini aneh si Kilam nih unsubscribe unsubscribe aja gitu. Unsubscribe aja ya elah Kilam mati satu tumbuh 1000 ya kan. Iya. Pokoknya gini Bang, aku berpatokan nggak apa-apa sendirian dalam kebenaran daripada rame-rame tapi dalam kesalahan. Makanya judul YouTube kita hari ini apa? Sedikit bertindak lebih baik daripada 1000 kali berkhotbah. Iya. Ngoceh. Coba Abi di dalam penjara. Pasti nyata. Ini di Amerika yang ditayangin dia Las Vegas. Sudah apa dihapus lagi. Sudah tuh ke toko mobil. Macam-macam menurut aku. Ya. Kataku itu orang di sekelilingnya nggak ngasih ide apa? Artinya silakan ya udah ya sabarlah Ibu. Yang penting iman percaya Ibu. Jangan sampai goyah. Amin. Amin. Iman percaya saya nggak goyang. Walaupun Abi nyumpah saya masuk Islam. Saya nggak akan goyang. Kenapa? Kalau saya itu udah ada garis tangan saya tuh. Saya jadi orang Kristen. Ya. Saya percaya, saya tuh dari SMP itu sudah percaya saya bakal jadi orang Kristen. Setelah saya telusuri Bang, ternyata nenek moyang saya ke atas itu ada yang Kristen.
Mmm. Ada berarti nenek pokoknya nenek gitu ada pokoknya satu ini ada ini ya, Kristen gitu udah. Kristen ternyata. Jadi pantasan tiba-tiba ke generasiku ku yang masuk Kristen. Jadilah garis tangan, takdir nih ku jadi orang Kristen. Nah, segimana masalahku, kalian terpengaruh oleh omongan Abi sampai sekarang nih. Orangnya terpengaruh tuh omongan Abi, nggak mau ada berteman sama aku sampai kalian pun Deborah, Bang Leo gereja YouTube, gara-gara dekat sama aku nih netizen, mereka aja dibenci sama orang. Doa Kalian harus aja. tahu. Kalau saya Karena kira dibenci kita enggak dianggap Abang Leo tuh membela aku, padahal Abang Leo yang banyak saksi hidupnya. Maksudnya sering bersama saya, sering ke Ciamis tuh sering sama saya, di rumah berapa kali datang, ya enggak? Iya. Yang Iya, mereka iya. tuh yang ada hubungan so justice. Iya. Iya, ya lebih baik ini sih apa kalau dibilang saya apa banyak yang kesel ya udah biasa itu kan kita udah ini muka tebal aja. Kalau semua kita menyenangkan orang, kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Intinya ya kita rindu melayani aja gitu kan. Semua kalau saya undang yang ini nanti, tiba-tiba nanti suatu, saat ibaratnya saya dikasih kesempatan untuk undang Anies, ya saya juga harus profesional lah Fair, ibaratnya kan. profesional, Iya ya, fair. Nggak boleh fair. ini juga, nanti udah mulai kadrun nih dia gini-gini. Ya kita kan harus toleransi juga, kita harus begini gitu. Nggak semuanya harus, eee, di sini orang ini semua Kristen gitu, nggak gitu juga gitu. Ada saatnya nanti ya dipercaya Tuhan buat narasumber ini yang harus diperjumpakan kita harus siap, nggak bisa kita tolak ya kan. Orang udah dikasih Iya. kepercayaan gitu. Jadi ya itulah teman-teman. Ini kayaknya si Kilap nih panas banget nih kayaknya ke kita. Masuk dong ke Wah, sini, kita berbincang di sini ya kan. Apa uh, yang ini kesempatan loh bagi teman-teman bisa tanya biar nggak, mikir yang aneh-aneh gitu loh. Ini jawaban bisa kita tanya langsung pada orangnya ya kan, real lagi bukan nggak kayak Pak Karni ya. makanya kalau udah terkenal macam saya nih, ngapain macam Pak Karni? Kalau logika, ngapain Hmm. tutup tutup ini kamera ya bang? Orang udah tahu seluruh wajahnya, ngapain? Aduh, ngeri banget sih ini dunia per-YouTuber ini. Waduh, makanya kita Mmm, jangan sampai cara-cara kotor ya bang ya. iya, iya. Nah, tadi kan Ibu udah cerita nih beberapa ngasih tahu dan sebagainya, dan teman-teman nanti bisa tonton juga ya kan dari awal. Nah, tadi sampai menceritakan bagaimana Abi dan sebagainya, bukannya kita kejelekan lah kita ini, tapi yang saya mau tanyakan ini, adakah hal yang menjanggal dalam iman Ibu Sarah ini selama ini? Nggak ada bang, walaupun sekalipun dibuat habis seperti ini, aku nggak ada menjanggal tentang kalau persoalan iman ya. Iya, Bagi saya itu, bagi saya hal-hal kayak gini nih mmm, receh, badai aja udah aku lewatin. Apa kayak gini iya, nih mah gerimis, iya. walaupun SKS gede. Iya, ya jujur sih, iya memang benar juga kalau biasanya apalagi kalau orang udah sakit hati ya gitu, pasti balik lagi, mualaf gitu kan ininya. Benar. Ini ini masih 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 Kristen kok, masih ini. Makanya waktu orang goreng aku Islam, aku sedang pelayanan sama Deborah di luar kota. Iya, Coba itu. Berita macam gini nih, aduh. Pokoknya aku punya prinsip gini. Aku sudah iya, melihat pertolongan Tuhan. amin. Dari awal aku masuk Kristen, step by step sampai detik ini, sekalipun Abi seperti itu, aku tidak ada niat
mau ngatain Abi. Kalau aku mau ngatain sebenarnya banyak, tapi kan nggak ada gunanya. Tapi aku heran bang, aku baru ngomong kebenaran. Aku bukan menjelekkan Abi, tapi mengatakan kebenaran. Tapi dibilang aku apa buka aib. Sedangkan Abi yang bahas kayak gitu, dipuji-puji bahas aku. Abi bingung ini bagaimana ini dunia ini kataku gitu. Tapi it's okay, no problem bagiku. Nah orang penilaian apapun tentang aku tetap cinta Yesus, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sahabat sejati, walaupun orang meninggalkanku, walaupun suamiku nyakitin gitu, dialah suamiku sejati. Begitu. Amin. Ya. Nah, udah jelas ya teman-teman, saudara-saudara tuh. Jadi udah dikasih tahu nih, udah jangan mau juga nanti kita beradu ini di konten lagi ya kan. Ini begini, ini kan udah jelas, udah dikasih tahu begini-begini sama Abi dari Ibu Sarah. Ya. Oke. Ini yang terakhir mungkin Bu. Apa sukacita terbesar dari Bu Sarah nih? Sukacita terbesar aku yang pertama aku bisa percaya jadi pengikut Yesus. Kedua, sukacita terbesarku adalah dikasih ujian. Ya. Ujian Kalau orang apa, dikasih Bu? berkat. Iya. Ya enggak, Bang? Ini kan Kalau aku dikasih ujian, berarti Tuhan mempercayakanku ujian nih, berarti ku mampu dan aku naik kelas. Oke. Next level lah ya, ibaratnya ini ya. Ada kan orang, ya ada juga tahap-tahap orang tuh dikasih ujian gitu, nggak mampu akhirnya depresi gitu. Masuk rumah sakit grogol juga ujung-ujungnya kan. Tapi ini Makanya iya bisa orang ada nelpon aku bilang gini, Bu Sarah ini kuat ya. Kalau orang lain itu bisa depresi. Aku mah makanya beruntung aku tuh dilahirkan di Pulau Bangka, pulau kecil. Ternyata di situ melatih mentalku. Nah, ada juga orang bilang, "Oh, istri pendeta tingkah laku tidak sopan, kayak preman." Nih, aku bilangin ya, gue bukan keturunan keraton. Gue nih keturunan preman memang yes, maka gaya jalanku kayak laki-laki. Walaupun tidak sopan, tidak berpendidikan. Teman-teman Abi bilang gini, ke Abi teleponku bilang gini, teman-teman saya tuh bilang kamu tuh kalau dikasih duit tidak ngomong terima kasih, tidak sopan. Padahal aku ngomong terima kasih, tapi kenapa orang tuh nyampein pas aku udah pulang? Berarti kan nih sengaja nak ngerusak rumah tangga. Iya. Ku bilang ya, memang ku tidak sopan, memang ku tidak berpendidikan, tapi ku tidak jadi orang yang tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Daripada berpendidikan, sopan, tapi tidak tanggung jawab jadi orang tua. Memang gayaku tidak sopan. Gayaku, kalau aku ketemu orang selalu gitu. Wajah-wajah apa, orang selalu bilang ke Deborah, aku tuh sombong. Padahal bukan sombong, memang gayaku. Ya, emang kalau pertama ngelihat ya begitu. Dulu yang banyak orang bilang jadi orang kan aku sombong, belagu. Itu bukan aku sombong. Kalau misal sudah akrab, aku tidak akan sombong. Wajahku memang wajah kayak gini. Masa aku nak berubah-ubah senyum? Itu bukan jadi diriku sendiri, jadi orang lain. Ya. Oke. Ini Yayuk, sabar ya Bu. Tuhan Yesus mengasihi Ibu, tetap setia sama ya. Ya puji Tuhan, ini kayaknya udah mulai terbuka lah ininya. Ini Red juga nih ngasih tahu juga nih, dia bilang, usul saja buat gereja YouTube, tolong live bersama Abi dan Bu Sarah. Ya, kalau dari saya sih sebenarnya udah saya bikin juga ya gitu, tapi Abi juga dulu pernah live juga ya Bu, ininya. Iya, pas lihat dia langsung keluar gitu, ininya nggak enakan gitu. Jadi, Abi ini banyak dipengaruhi orang-orang, menurut aku Bang. Lihat aja pembahasannya dengan orang-orang.
dalam Iya. hatiku nih orang perempuan nggak punya hati nurani ke di saat Abi bilang Bu Sarah udah Islam. Oh iya, ekspresi dia. Padahal dia tahu aku sedang berhubungan sama si Deborah. Oh Iya. iya, memang nih perempuan satu ini nggak ada otaknya, otak $100. Ya, Dok, ibaratnya ya sebenarnya sih saya sih welcome-welcome aja ya untuk bikin ini. Cuman Abi yang udah memang saya beberapa kali share juga, cuman ya itu kan tergantung pada ininya bersedia apa enggak. Kalau dulu zamannya MKC saya share buat masuk ininya, dia masuk juga gitu, dia mau bergabung untuk soal ini ya. Jadi bukan bukan nggak mau kita ini, kita juga mau sebenarnya dua-dua pihak, kedua pihak jadi kelihatan, tapi kan nggak selamanya sesuai dengan keinginan kita gitu loh ininya. Ini aja karena Ibu Sarah juga terus-terusan di ini dibilang, ya udah saya juga gerah juga gitu. Terus-terusan dianggap begini 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 gitu. Dan Bu Ayu ini kan nggak mau bersuara sebenarnya. Aku mah seneng betapa berdiam diri. Iya. Ya, itu ya mungkin ya Red Door. Ada lagi yang mau bertanya nih sebelum ditutup Ada lagi yang penutupan. iya ini saatnya teman-teman nih buat tanya gitu ya nggak apa-apa bertanya gitu. Enak ya zaman sekarang ya kalau ini pengen apa udah disajikan online bisa langsung kayak kemarin narasumber siapa gitu, artis dan sebagainya. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin ayat penutup terakhir. Ya, ada yang loncat-loncat kegirangan dan tepuk tangan ya itu terserah mereka lah Ya, mau apa. orang yang kegirangan tepuk tangan tuh biar aja musuh itu selalu menang di awal. Nih Iya, nggak? Kalau anak muda mah terakhir. iya. Kayak film India dong. Polisinya Berat. datang terakhir. Film musuh tuh selalu berteriak di awal. Ini kan kisah aku dengan Abi ini kan belum ending dan tidak mungkin cerai, barang berkasnya aja di Abi. Iya, Segala berkas-berkasku tuh di Abi semua. Akte lahirku ini gimana mau cerai? Kami tuh nggak cerai. Buktinya Abi selalu ngomong di live istri saya dia masih ngaku nih iya, istrinya. Coba kan iya, selalu iya. ngomong istri saya itu. Masih mencintai istri saya gitu Walaupun kan. itu ngomong gitu, makanya aku tuh nggak perlu apa ya. Kadang ngelihat dia live itu kadang kena ketawa, tapi kan justru yang buat panas ini kan yang netizen bang. Kalau aku sih sebenarnya udah tahu Ya. dia ngomong gitu arahnya kemana. Sebenarnya kalau fansnya itu tahu dia ngomong istri saya. Kalian nggak bisa memahami psikis Abi. Iya. Iya buat Nah, teman-teman nih. misalnya begini, yang dia buat judul ini mobil post itu bang, merah cinta kita. Aku tahu maksudnya apa. Kalau Iya, iya, kadang kan giring opini untuk Abigail tuh, iya, iya, ya enggak? iya, iya, Nah, kalau benar. saya tahu itu Nih, untuk Mak nih, Sadam. Al-Yubi channel ada nih dia nih. Abi udah punya Abigail mantan dukun. Ya, ini ayo Bi, ini kamu salah. Mobil yang merah itu yang Abi upload bukan untuk si Abigail. Kamu simak baik nih ku cerita ya. Merah itu warna kesukaan Mak Sadam. Kalian lihat kesaksian Abi yang lama-lama. Dia cerita, kulihat gadis berbaju merah, lalu kutanya yang mengantar. Kalau coba kalian lihat video kesaksian Abi, kulihat gadis berbaju merah. Makanya mobil Abi warna merah. Jadi merah cinta kita itu maksudnya Mak Sadam. Dan makanya dia berjudul Selamat Ulang Tahun Istriku. Mak Sadam ulang tahunnya bulan Maret. Nah di upload itu kalau aku mah sudah tahu itu untuk dia untuk Mak Sadam maksudnya. Makanya merah cinta kita itu maksudnya dia mungkin mengingat istri dia Mak Sadam menurut aku
Jadi lebih salah kamu tafsirannya tentang mobil merah itu. Merah cinta kita itu maksudnya Mas Sadam. Ya. Kamu lihat kesaksian Abi itu. Kulihat gadis berbaju merah, makanya dia suka warna merah. Begitu. Kalau Nah, aku mah udah tahu. nah kayak gitu kan orang langsung nangkep, langsung Langsung. wah oh, jadinya mantan dukun nih ininya udah gitu kan. Itu yang membahayakan Ya. jadinya. Nah, Abi Harus ngomong mau nikah tuh viral. manas-manasin saya. Hmm. Gua tahu supaya gua balikan ke Amerika. Begitu Al Ayubi. Hmm. Supaya aku tuh balik ke Amerika. Makanya dihapus dia juga. Jadi Abil itu sebenarnya masih labil. Abi itu labil ini. Sebentar diupload, hapus, ganti judul. Dari situ aja sebenarnya kalau fans-fansnya tahu tuh seharusnya menasihatin Abi untuk berdiam diri supaya bisa mengendalikan hati. Dan khotbah pun bisa lebih bagus kalau Abi banyak berdiam diri. Ya. Iya nggak? Berdiam Benar. diri itu baik. Ya. Berarti sekarang yang megang YouTube ini Abi sendiri dong. YouTube channel. Kayaknya sih ada sih orang aku lihat di situ kan setiap aku lihat live tuh ada orang-orang di sekitar. Mungkin ada yang bantu dia. Ya, ya. Ada Ibu mau nanya apa lagi? Masuk dong Ali Yubi ya kan. Ah, Kapan coba lagi? suruh dia masuk. Masuklah. Udah kasih link sih cuman nggak tahu Nggak ada ini yang mau kayak masuk. iya. Apa Orang setting? takut sama aku kayaknya Bang Leo ya. Iya, jadi cuman ngomong di chat-chat doang nih. Ya. Iya. Makanya Terima tampang kasih aku nih nggak ada Bang. tampang selingkuh. Orang selingkuh tuh feminim, pecicilan. Aku nih jiwa preman, bantai orang. Iya. Ya, terima kasih juga Redor. Terima kasih kamu punya pemikiran yang bagus, good. Bisa memahami omongan saya. Nah, salah satunya nih mau saya tanya juga tuh Bu, apa bagaimana Apa? perkembangan anak-anak nih? Anak-anak ya, makanya saya bilang sekarang ini anak-anak kan sama orang. Orang itu teman Abi. Sejak saya pulang belum dikasih ke saya. Hmm. Cuma 2 kali. Anak nomor 2 dan 3 datang ke Tangerang. Kalau si Golda Meir dimasukin di asrama. Nah, saya lagi berjuang supaya anak-anak kembali ke saya. Nah, teman Abi ini ngomong gini, Bang. Kalau anak-anak diambil, saya nggak tanggung jawab lagi. Makanya, sedangkan anak saya ini kan kebutuhan khusus. Abi lepas tangan. Berharap orang dia yang ngerawat supaya tidak banyak pikir. Sebenarnya kalau mereka berpikir, orang yang anak kebutuhan khusus itu ya di bawah naungan ibu lah. Kalau mereka benar-benar mau nolong menurut aku. Tapi ya saya kembalikan ke Tuhan lah. Mungkin Tuhan uji saya lewat suami, dijauhkan dari anak. Ini Tuhan ini bercandanya cukup luar biasa. Tapi aku tetap percaya semua indah pada waktunya. Aku lagi berjuang yang mungkin berharap setelah semester ini bisa kembali sama aku. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa? Ada kemarin temen nanya juga kalau ini tentang asilum Abi terakhir tuh gimana tuh? Terakhir asilum Abi dia Prof, diterima. Diterima Abi itu. Diterima benar itu yang dia udah umumkan dia suaka politiknya diterima. Oh gitu. Udah diterima. Tapi kan asilum itu ada proses diterimanya itu kan supaya Abi tidak perpanjang visa, izin tinggal. Dari diterima itu kan diuji nih semua nih Abi nih.
kau berkelakuan baik, enggak bikin masalah dah. Masih jauh tahap-tahapnya, makanya aku bilang tadi jangan terlalu takabur. Ya, Karena sistem di Amerika itu poin, bukan kayak di Indonesia. Yang kesalahan sedikit dihitung poin kesalahan. ya, ya, ya. Itu aja Oke. pesan aku. Aku sih lega Abi diterima, jadi agak diem dia. Nggak bahas aku lagi. Iya, kemarin dia bikin video itu kan. Dia Ya, masih belum diterima kan, pokok bagaimana caranya supaya aku ini mati langka di Indonesia ini. iya. Dia mau bikin semua orang ini membenci aku. Dia mau lagi giring opini supaya aku kembali ke dia. Itu sebenarnya Abi itu cinta dengan aku, posesif. Dia nggak mau ada orang yang suka sama aku. Jauh nih, udah bisa mantau nih gimana nih. Dibuat supaya orang nggak deketin Ayu. Jadi Abi itu aku bisa baca, makanya aku tenang aja. Ya, ya. Oke, udah jelas ya teman-teman yang udah nanya-nanya ini apa nih? Terakhir nih, Yuris Yuliana nih. Yuris Yuliana. Bu Sarah ada niat nyusul Abi ke Amerika enggak katanya. Sebenarnya ada, Ibu Yuris. Sebenarnya waktu Abi bilang diterima, aku ada kepikiran mau balik, Bang. Maksudnya sudah ada kepastian. Kalau kemarin kan nggak ada pasti. Ya, aku nggak suka yang nggak pasti itu nggak suka. Aku jawab jujur aja. Aku udah pindah dari ketidakpastian menuju pasti. Masa aku di sana ada pasti? Ya enggak. Nah, setelah Abi itu ada aku pikir aku akan balik ke Amerika nih. Maksudnya sudah jelas nih statusnya. Tapi berubah moodku ketika Abi ngomong gitu. Ngomong gini, Bang. Itu teman-teman saya itu menilai kamu tuh tidak sopan. Dikasih uang nggak terima kasih. Sebenarnya ada ibu mau ngasih karena ngelihat wajah kamu nggak jadi ngasih. Lalu aku berpikir gini, Bang. Kok setelah aku pulang dari Amerika nih teman-teman di sekelilingnya ngadu kayak gitu. Pasan aku udah ngomong terima kasih dah. Dibilang aku nggak sopan. Nggak berpendidikan. Ya wajar lah wajahku merengut di sana ya. Gimana sih jauh dari anak. Masa aku nak wajah happy? Ku tipe orang yang kalau aku tidak suka, aku katakan tidak suka. Wajahku memang kelihatan nampak kalau udah suka sama orang tuh, Bang. Iya, ya. Kalau mood aku nggak bagus, situasi tidak bagus, memang ku akui kelemahanku di situ. Ku nampak kenapa? Ku bukan tipe orang yang bisa nutup-nutupin, bersandiwara, banyak drama. Tapi ku berpikir makanya niatku mau kembali ke Amerika karena dengar Abi soal politik diterima, jadi buat kecil. Berarti ku udah dihargai di sana, ngapain? Nanti ku sampai sana mereka ngasut Abi di belakangku. Ya ribut lagi rumah tangga. Jadi rumah tangga kami itu sebenarnya nggak ada problem. Problemnya adalah orang yang mempengaruhi Abi. Tuh udah jelas ya teman-teman. Ya, ini udah jelas ya teman-teman. Nah ini satu saya jawab juga, Nuriani Rusiasiaan. Hamba-hamba Tuhan itu harus banyak berdiam diri dan belajar agar menjadi seperti Kristus, bukan banyak ngomong. Biarlah orang akan melihat kehidupan Kristus yang terbangun di dalam kita. Ya, benar Bu. Tapi kalau diam-diam terus Bu, capek juga Bu jawab-jawabinya Bu. Sebagai saya juga Kristuber Bu, ditanya-tanya gitu kan. Sebagai saya online begini ditanya, gimana kabar ini, gimana gini. Dan kita juga harus meluruskan gitu, yang nggak bener gitu kan. Ininya perselisihan itu ya harus kita uh, kumandangkan gitu, biar jangan ada perpecahan. Oh ini begini, itu sih Bu harapannya gitu. Bukan berarti kita mau, oh ini apa banyak omong gini gitu ya, clear. Kalau di sini kan ini saatnya berbicara, silahkan gitu. Narasumbernya ini ya kita fokus ke sini gitu. Next kan saya juga nanti punya banyak narasumber Bu gitu, ininya. Jadi pembahasannya lagi ini ya
kita bahas di sini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti Abi bagaimana dan sebagainya ini kan sudah terjawab sudah gitu kan ininya gitu Bu. Bukannya kita mau banyak omong ininya. Iya, Bu Nuryani, saya pun kan sebenarnya banyak diam. Kalau muncul sesekali Nah, aja. iya. Memang benar harus ada yang diluruskan. Ada masa kita diam, ada masa ngomong. Kalau Iya. diam terus kebenaran gimana muncul? Sedangkan yang tahu kebenaran itu kan saya. Tahu yang Iya. yang perjalanan hidup itu kan saya. Kalau saya diam aja, kalian nggak akan tahu cerita sesungguhnya. Iya, yang tahu hanya Yang wah banyak ngomong divideoin. justru Abi, bukan saya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti Abi nonton nih, Abi mau diundang nih sama saya. Soalnya Abi beberapa kali kalau tiap masuk saya gitu, dia ngasih link, dia langsung cancel saya. Masa? Iya, kemarin itu dia buka link kan, saya masuk, Nah, dikeluarin saya. Aduh, ini ya, langsung ini karena saya Bang Leo dianggap dukung saya gitu. Abi mah gini tipenya, kalau orang berseberangan kayak dia dianggap itu musuh. iya. Padahal penjelasan dia tahu bahwa teman yang di sebelah dia itu justru menjerumuskan. Memang baik, Iya. kelihatan baik. Dia tak tahu menjerumuskan. Iya. Gitu Bang. Aku udah tahu dia wataknya. Iya. Oke Bu, karena kita sudah 1,5 jam ini, terima kasih Bu udah mau bergabung di sini. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan, apa kata-kata yang mau disampaikan ke siapa aja, penonton ataupun suami Abi ataupun apa, silakan Bu. Oke, pesan saya untuk Abi. Abi, menurut saya lebih baik pulang. Itu lebih gentleman. Abi lihat kan, Gaddafi itu ngomong di YouTube bahwa dia hilang sosok seorang ayah, sedangkan ibu mereka udah nggak ada lagi. Mereka hidup sama Pak D. Abi harus belajar dari kesalahan Gaddafi. Masa nanti kalau anak itu besar ngomong juga pasti akan ngeluh ngomong gitu, Bi. Abi jangan terpengaruh teman-teman Abi bilang Abi di Amerika aman. Belum tentu, Bi. Aman tuh hanya di dalam tetap koridor dalam Tuhan menurut aku. Sekalipun kalau kasus ini Abi harus dipenjara, seperti aku ilustrasi tadi, Abi kan sudah lewatin tuh di penjara juga. Tertawan tuh nggak enak, tapi untuk kebaikan menurut aku. Pesan aku untuk orang di sekeliling Abi, harap tenang, jangan sok pahlawan, sok nasehatin Abi, nakut-nakutin Abi. Padahal Anda semua tuh kan pendeta. Padahal ayat firman Tuhan bilang jangan khawatir, jangan takut. Kenapa nakut-nakutin Abi pulang? Untuk netizen, pendukung Abi, jangan ribut. Ini belum selesai, doakan saja. Ujian, konsentrasi masing-masing ujian kita. Itu aja pesan saya. Penutupnya Efesus 4 ayat 13-14, Bang. Oke, Efesus ya, sebentar. 4 ayat 13. Saya bacakan aja, Bu. Ya. Efesus 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus." Amin. 14-nya? Oh iya, 14 ya. Sebentar saya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Wih, ini serem banget. Tuh. Jangan sampai kita nih diombang-ambingkan. Memang saya masih kecil, tapi iman saya bukan anak-anak yang mudah diombang-ambingkan walaupun nak berita macam mana pun. Ayat ini sangat memberkati saya, Bang.
Jadi buat Ya. netizen, janganlah mudah diombang-ambingkan dengan berita, karangan, cerita, walaupun itu dari orang yang kalian ngerasa dipakai Tuhan, belum tentu juga. Semua itu diuji. Ya nggak, Bang? Ya, amin. Iya, benar. Semuanya. Aku walaupun Abi segitunya, orang mengidolakan Abi, aku tidak terlalu mengidolakan Abi banget. Yang diidola tuh Tuhan Yesus. Aku kalau ngeliat orang terlalu euforia sama Abi, kadang aku risih, Bang. Ya. Kalian tuh terlalu terlalu mendewakan orang. Tuhan juga nggak suka. Makanya itu yang membuat saya tetap kuat sekalipun itu suami sendiri sebagai alat Tuhan untuk nguji aku, Bang. Makanya judul YouTube kita apa? Walaupun aku anak-anak, tapi iman aku nggak anak-anak. Karena ayat ini sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Mantap ayatnya. Nyambung dong ya. Mantesan saya pikir kok ininya judulnya walaupun masih anak-anak tapi iman. Kok ngurusin anak-anak ini ya? Ternyata ini nih. Soalnya ini, Bang. Orang kan selalu ngeremehkan saya. Iman saya masih anak-anak lah. Tidak cocok dengan Abi. Ya enggak? Kan seperti itu. Kenapa Abi memilih saya? Jawabannya adalah kenapa Tuhan menjodohkan saya dengan Abi supaya aku bisa ngurus Abi. Kalau sama-sama tua, sama-sama sakit nanti. Oh iya. Kalau sama-sama tua, sama-sama sakit gula. Abi itu kalian tahu nggak Abi itu sakit? Aku kelihatan kalau Abi sakit itu kalau Abi ngomong lidah keluar, itu gulanya lagi naik tuh. Pendukungnya mana hero? Abi jaga kesehatan. Kalau nanya orang Abi jaga kesehatan, suruh istirahat. Jangan suruh bongkar terus. Ada masa orang istirahat, merenung, supaya sekali muncul mantep omongannya. Ya, iya benar. Oke. Iya. Oke, terima kasih buat Bu Golda loh panggilannya, Ibun Golda ya. Ibun Golda kan dipromosiin Abi Ibun. Aku kan Ibun. Jadi panggil aku bukan Ibu Sarah lagi. Misal orang nanya nanti pangkatnya apa? Ibun. Ya. Oke, buat Ibun Golda ya, asik. Ibun Golda. Ya, harapan kita sebenarnya ya tetap bersatu dan memang kita bukan mau menjelekkan Abi juga ya, bukan mau menjatuhkan. Bukan. Siapa yang nak menjelekkan Abi? Nggak ada. Ya. Cuman kita hanya meluruskan aja gitu. Iya, meluruskan. Gitu. Jadi meluruskan, jadi teman-teman saudara-saudara udah tahu ya itulah gitu, jangan mau terbawa arus juga. Diombang-ambingkan oleh pengajaran yang nggak jelas, Bang. Ayat tadi, jangan sampai diombang-ambingkan dengan pengajaran. Oh, diombang-ambingkan. Ada yang bilang, Ayu sudah mualaf. Udah ubangan ketemu. Wah, Ayu udah Islam, gara-gara mulut Abi. Wah, dia udah masuk Islam. Masa? Kadang kalian nggak berpikir, Abi itu seorang penginjil. Masa nyuruh istri masuk Islam? Iya, gitu. Iya, selalu sekali berpikir dong, Abi itu kan penginjil. Masa, biarin aja istri saya masuk Islam. Dari situ kalian sebenarnya harus sadar, peka, nggak wajar ngomong kayak gitu. Sedangkan dia tugasnya bawa jiwa-jiwa, tapi istrinya disuruh masuk Islam. Artinya Abi harus istirahat ngomong. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dengan konten ini Abi nonton dan akhirnya dan ada orang yang bisa nasihatin Abi juga. Yang di sekelilingnya itu muda-muda waras. Kan ngakunya berpendidikan, sopan. Bisa dong nasihatin Abi. Abi istirahat dulu, Abi kembali, jangan ninggalin anak istri. Itu nama sopan.
Mhm. Oke, terima Oke, kasih buat Ibun, Ibu Ayu ya, ininya. Oke, ya. buat teman-teman, eee, yang rindu untuk ini, memberkati beliau, ini udah ada saya taruh di bawah ya, di running text juga ada, di apa, deskripsi juga ada. Ya, jadi jangan tanya-tanya, "Saya capek jawabinnya." Kalau nggak dijawab nanti dibilang sombong ya kan. Makanya saya lebih baik bikin begini, jadi tektok tektokannya udah tanya-tanya langsung gitu, apa yang mau ditanyakan klarifikasi. Saya juga bukan ini, bukan karena ngeliat, "Duh, bener nggak ini, bener nggak?" Jadi ngejebatanin terus gitu. Ini yang lebih baik ya kayak gini kan udah jelas gitu, Iya, bincang aja kadang ini. netizen nih kalau nggak bersama, wah berpikir bertengkar, ya nggak? Wah, Iya iya, kalau nggak dibalas macam-macam deh. ngerasa belagu gitu kan, ini ya. Kalau nggak dibalas ngerasa, "Wah ini belagu banget nih orang," gitu kan. Ini yang rindu memberkati monggo bisa di ini ya, jangan tanya-tanya lagi. Ya, oke, Mhm, mungkin mungkin Bu Ayu, karena saya tadi doa pembuka, kita tutup dengan doa penutup ya kan. Itu Bu Ayu yang tutup ya. oke oke. Oke, siap? Oke, siap siap. Ya, silakan Bu. Oke, mari kita berdoa. Kami terkagum-kagum dengan cara-Mu menuntun kami sampai hari ini, Tuhan. Yes. Kami sering aja lemah, sering salah, jatuh, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Begitu banyak problem yang kami hadapi, tapi janji-Mu, Engkau selalu menyertai kami. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan untuk kesaksian, kiranya kesaksian ini bukan untuk menjelekkan seseorang, tapi supaya menjadi terang untuk kesalahpahaman ini Tuhan. Dunia ini penuh tipu-tipu, tapi kami tidak mau jadi penipu Tuhan. Engkau berkati penonton, Kau beri hikmat, marifat, supaya Amin. mereka dapat memahami apa yang hamba-Mu yang sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Amin amin. Baik, terima kasih Bun, sampai Iya, ketemu terima kasih lagi. Bang. Semuanya terima kasih, Tuhan Yesus Terima memberkati kita kasih. semua. Tuhan Yesus God berkati. bless. God bless.